uang mengkilat, kopi susu, KTA mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari Selasa ini kalian tetap dalam kesehatan yang baik-baik saja. Apalagi di Batam ya, lagi musim asap kiriman dari Sumatera, kebakaran hutan. Jadi buat teman-teman yang di daerah Batam, Sumatera dan sekitarnya tetap menjaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih yang banyak, air hangat ya, jangan banyak-banyak minum es, apalagi sedang musim panas-panasnya kayak gini. Harap menjaga kesehatan juga. Dan buat yang daerah Jawa yang panasnya rata-rata udah 35 ke atas, harap jaga kesehatan terus ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu, takutnya nanti kita dehidrasi atau muncul ke penyakit-penyakit yang memang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang satu orang bisa minjem hampir 200 juta. Wow, gimana ya? Dan ini beritanya sedang sangat-sangat viral sekali, dan rata-rata pinjaman yang diambil ini ada beberapa pinjaman ilegal yang masih ada di Play Store. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Dasar ya Anda ya, banyak omong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Anda kenal nggak? Ini benar namanya Bapak Nugraha. Nah, terus nomornya nomor ini. Tidak kenal kampret loh. Siapa? Ya udah, kau nggak usah bayar. Dengar, kau nggak usah bayar. Saya pernah nasi kotak-kotak mancingnya. Ingat ya, kau nggak usah bayar. Deh, ini orang. Emi, Cila, gak usah nengok neneng. Neneng lu, bangsat lu, bani lu, bani foto lu. Oke teman-teman, di awal tadi udah kita ngeliat ya bagaimana cara DC pinjol menagih kalian. Nah kalian ya cewek-cewek kayak gitu yang umurnya mungkin masih 20-an rata-rata, mungkin yang masih muda-muda banget ya, yang maki-maki orang bagaimana kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi kalian sudah tahu ya bagaimana sistem dan cara kerjanya mereka. Kita yang pusing-pusingan diteror sama mereka tiap hari, mereka enak-enakan ketawa-ketawa di kantornya ya. Kalau bisa kalian sudah tahu seperti ini, sudah banyak sekali saya bagikan seperti ini, kalian lebih kuat mental lagi ya. Karena apa? DC yang menagih-nagih itu modelnya seperti itu aja, masih manusia juga kok. Beberapa hari yang lalu vlog saya tentang DC yang menagih kan, DC ada kami. Nah sekarang pinjol yang seperti ini juga yang menagih. Nggak ada jelasin sih pinjol dari mana ini, tapi kalian sudah tahu bagaimana sistem kerjanya mereka. Bisa jadi DC-nya dia ada orang-orang yang kalian kenal juga ya. Nah teman-teman, kita akan membahas tentang yang ini. Beritanya sedang viral di aplikasi X Twitter. Ya jadi satu orang itu punya hutang sebesar 157 juta untuk pinjol yang dia pakai. Awalnya katanya gara-gara kilaf, dan banyak sekali yang menghujat bahkan mengata-ngatainya sebagai wanita yang sebagai beban keluarga. Nah kalau bisa jangan seperti ini ya teman-teman ya. Kita tahu mungkin dia pakai itu untuk apa, tapi buatlah dia tetap semangat agar apa, dia tidak sampai bunuh diri ya, jangan sampai ya. Apalagi banyak sekali sampai berapa ribu tuh komentar, semuanya rata-rata hampir menghujat. Tapi ada juga sebagian yang memberikannya semangat. Karena apa? Beberapa pinjol yang dia gunakan ini, ada sebagian, ada sekitar 2 itu pinjol ilegal dan dia ambil dari Play Store. Ya awal mulanya itu gara-gara gaya lubang tutup lubang, ikut-ikut joki, diarahkan lagi joki untuk memakai aplikasi ilegal. Nah kita nggak tahu sebenarnya dia ini bisa jadi adalah tulang punggung keluarga, ataupun dia bisa jadi ngikut-ngikutin teman-temannya yang mungkin khawatir takut dibully, atau mungkin dia takut nggak punya teman jadi terpaksa harus ngikut-ngikutin kayak gini ya. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak bisa menghakiminya karena kita sendiri juga pasti merasakan hal yang sama dengan dia. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada teman-teman yang seperti ini, ayo kita beri semangat, jangan kita makin membuat dirinya itu makin ngedrop ya. Alhamdulillahnya kalau saya lihat dia orang yang masih masih stay kuat mental gitu, walaupun banyak orang yang mengatakan dia perempuan inilah perempuan itu, dimaki-maki
maki orang atau segala macam. Saya lihat semua komennya ya. Kalau bisa kalian kalau ingin curhatlah kepada orang-orang yang memang bisa membuat kalian lebih kuat mental lagi. Kalaupun mau curhat di media seperti itu, ingin tahu tanggapan orang seperti itu, kalian bisa curhat dengan akun-akun yang mungkin akun-akun privat lah ya. Biar apa, nanti kalian belum tentu bisa kuat mental dengan kata-katanya seperti itu ya. Dan di sini ada beberapa aplikasi yang memang aplikasi ilegal yang masih stay di Play Store. Nah, dia sudah teriak-teriak juga sama OJK nih ya. Mbak yang satu ini bilang, "Pak, tolong Pak, Bapak OJK, Bapak Kominfo ditutup nih beberapa aplikasi pinjol ilegal yang masih ada di Play Store." Nah, di sini saya sudah rangkum ada sekitar 10 aplikasi ilegal yang masih stay aman di Play Store ya, buat teman-teman semuanya ya. Tolong hindari yang seperti ini ya. Karena apa? Kalaupun yang namanya ilegal, gampang cairnya, nggak perlu pakai embel ini itu, kalian tetap hati-hati. Karena apa? Di vlog saya yang sebelumnya, aplikasi-aplikasi pinjol yang hanya menggunakan KTP yang disebarluaskan di internet bisa langsung cair. Khawatirnya kalau kalian emang serius mau pakai pinjol ilegal, terus kalian lunaskan, nantinya akan ada oknum yang menggunakan data kalian. Apalagi buat kalian yang merasa saya cuma coba-coba aja, baru mau sekali ini aja, cair, udahlah saya lunasin aja. Nah, kalian nggak mau lagi nih berurusan dengan pinjol, karena data kalian sudah masuk ke yang ilegal, otomatis data itu akan tersebar kemana-mana. Apalagi kalau kalian menggunakan joki. Jadi harap hati-hati ya teman-teman ya. Walaupun cair nggak masuk ke dalam si OJK, nggak ada si lapangannya, paling cuma teror, cuma berapa minggu aja, tapi efek berkepanjangannya. Apalagi kalau kalian orang yang memang tidak mau lagi berusaha sama pinjol. Kalau bisa jangan pakai ya. Cukup kalian perbaiki ekonomi kalian aja. Cukup kalian jaga ekonomi kalian, pergunakan aja lah uang kalian sebaik-baik mungkin ya. Nah, jadi ini ada beberapa aplikasi yang sudah catat ya, sekitar ada 10-an. Nah, aplikasi ini masih ada di internet. Kalau bisa Bapak OJK tolong ya, Bapak Kominfo lebih tegas lagi, karena makin banyak sekali pinjol-pinjol ilegal yang masih bertahan di Play Store. Ini sih masih 10 yang saya temukan, sebenarnya masih banyak lagi, cuman rata-rata 10 ini paling banyak digunakan sama mereka-mereka yang memang tidak tahu bahwa aplikasi ini masih ilegal ya. Oke, yang pertama adalah Happy Dana, Duit Sayang, Dana Plus, Cash Dompet, Pintar Cair, Dana Kelinci, Amaan, Uang Mengkilat, Kopi Susu, KTA Mudah. Ya, itu dia teman-teman ya. Kalau bisa buat teman-teman semuanya, harap hati-hati lagi kalau mau menggunakan pinjol. Biar apa, nanti kedepannya kalau kalian emang udah nggak mau lagi berurusan pinjol, apalagi yang masih usianya muda-muda. Karena rata-rata pinjol ilegal ini saya lihat umur 18 tahun aja udah bisa loh. Umur 18 tahun udah bisa minjol. Saya lihat rata-rata kalau pinjol legal itu kan sekitar 23-an. Saya lihat ya, rata-rata 23-an ke atas. Mungkin yang dihitung dia masa-masa mereka sudah bekerja, tamat sekolah, tamat kuliah dan bisa bekerja. Makanya batas usianya itu 23 sampai 40-an. Nah, kalau yang ilegal 18 tahun sampai 35 tahun. Nah, itu dia yang dikejar ya. Terus ada yang bilang begini, nggak apa-apa Mbak pakai ilegal aja, saya nggak peduli sama sebar data. Nah, bisa kalian nggak apa kalau emang nggak peduli, kalau memang kalian menggunakannya sangat-sangat butuh ya teman-teman ya. Tapi saya anjurkan jangan ya. Kalau yang takut Mbak pinjol ilegal katanya nggak usah dibayarin. Nah, nanti gimana ya katanya. Kalau kalian emang takut pinjol ilegal nggak usah dibayarin, saya selalu sampaikan pada saat jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo kalian bisa uninstall aplikasinya, cabut nomor HP-nya, biarkan mati 3 minggu. Ya memang seperti itu. Karena apa? Pinjol ilegal itu mengakses HP kalian yang 4G sampai 5G. Sekarang itu kebanyakan aplikasi-aplikasi pinjol baru itu mengakses 5G. Ya, mereka kalau pakai HP yang 2G, HP jadul itu nggak bisa mengakses. Makanya selalu sarankan kalau kalian mau mengaktifkan nomor kalian, masih mau menggunakan nomor kalian, aktifkannya di HP jadul, kemudian kunci semua sosmed kalian. Kalau kalian memang pengguna pinjol dan galbay, ya usahakan jangan pernah menginstal aplikasi Telegram. Itu banyak sekali pinjol-pinjol ya teman-teman, itu banyak sekali joki-joki, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kalian. Apalagi kalau kalian yang pusing ya, memikirkan aduh mau bayar nih gimana ya, tiba-tiba kalian dimasukkan ke dalam grup-grup galbay yang di sana isinya semua para joki-joki.
Jadi buat teman-teman semuanya, ayo tetap stay. Kalau mau galbay aja, tetap semangat aja. Jangan pernah pikirin, oh ya saya mau gaya lubang lagi lah untuk ini. Oh ya 300.000 dikit aja kok, di bawah 1 juta nggak masuk ke dalam slik. Mau bayar hutang yang ini, nggak usah. Galbaykan aja dulu terus, nggak usah pikirkan bunganya. Bunga bisa kalian negokan. Yakin saya bunga. Kalau ada yang mengatakan, Mbak Shopee saya udah coba, Mbak Kredit Pintar saya sudah coba. Kalau mau coba yang namanya orang nego bunga ya teman-teman ya, yang namanya nego bunga itu emang sulit. Karena apa? Bunga itu adalah keuntungan mereka. Jadi kalau kalian mau menego, jangan sekali 2 kali, ayo terus lakukan nego. Bilang kalau kalian punya uang, saya mau bayarkan hari ini. Buat mereka pancingan ya. Jadi emang nggak bisa 1 hari 2 kali, tapi nanti pasti akan ada orang yang menawarkan pelunasan kepada kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, menjadi mood booster, membuat kalian lebih bermotivasi lagi, membuat kalian lebih semangat lagi. Karena apa? Ternyata hutang aku 15 juta, yang di sana 150 juta, santai aja. Kan gitu kan pemikirannya ya. Jadi kalian pun juga harus lebih santai aja, lebih nggak usah menjadi beban-beban yang membuat kalian harus mengakhiri hidup. Tidak ya, banyak jalan lain dan banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan. Dekatkanlah diri kepada Sang Pencipta agar kita lebih tenang lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.